Mendadak dilamar pria tampan. Part 12. Terkejut. Setelah 2 malam menginap di rumah kakek dan nenek Mas Arfan, juga 1 malam di rumah ayah dan bunda, akhirnya kami kembali pulang ke rumah orang tuanya. Malam ini seperti sebelumnya, kami makan bersama. Papa dan mama mertua mengaku kesepian sejak kepergian anak dan menantunya. Aku sangat bersyukur dan bangga memiliki mertua seperti orang tua Mas Arfan. Mereka memperlakukan aku bukan seperti menantu, tetapi layaknya anak perempuan yang dimanja. Mengingat kebaikan kedua orang tua tersebut, aku merasa bersalah karena belum mampu bersikap layaknya seorang istri seutuhnya terhadap Mas Arfan. Saat ini saja, aku takut jika Mas Arfan meminta haknya sebagai suami. Bagaimana cara aku menolaknya? Mungkin lebih baik aku masuk kamar setelah ia tertidur pulas. Terus terang, aku benar-benar masih belum terima sepenuhnya kalau aku sudah resmi menjadi istrinya. Pasti kalian mengingat bagaimana awal pertemuan kalian waktu berkunjung ke rumah kakek dan nenek. Mama mertua melihat ke arahku dan Mas Arfan secara bergantian. Iya, Mah. Mas Arfan mengembangkan senyumnya kepadaku. Rena masih ingat awal perkenalan dengan Fandi? Tanya mama mertua kepadaku. Masih, Mah. Pasti dia usilin kamu kan? Papa mertua turut membuka suara. Aku tidak memberikan jawaban, tetapi hanya tersenyum. Itu pasti, Pak. Keusilan Fandi jangan ditanya. Dia juga sering usilin kakak dan adik sepupunya. Mama mertua menimpali. Sementara Mas Arfan tidak memberikan respon, tetapi justru memainkan mata kanannya kepadaku. Dasar menyebalkan. Ia tetap saja belum berubah hingga saat ini. Namun, sikap yang ia tunjukkan selalu mampu membuatku salah tingkah. Aku pura-pura tidak peduli dengan apa yang Mas Arfan lakukan. Aku memilih menghabiskan menu makan malam, lalu beranjak menuju dapur untuk membantu pekerjaan Bi Ina, mencuci piring. Aku juga bertekad akan masuk kamar jika Mas Arfan telah menuju alam mimpi. Biar saya aja yang cuci, Mbak Rena. Bi Ina selalu saja menolak bantuanku. Santai aja, Bi. Saya ikhlas. Aku pun tetap melanjutkan membantu Bi Ina hingga piring kembali bersih. Setelah selesai membantu menyelesaikan pekerjaan Bi Ina, aku memilih menuju ruang TV. Ternyata mama mertua masih menyaksikan acara televisi. Namun, aku tidak melihat Mas Arfan. Mungkin ia telah masuk kamar. Aku berharap semoga ia segera tidur. Tadi Fandi cariin kamu. Mama mertua menunjukkan senyumnya. Aku pun memilih duduk di samping kanan wanita itu. Iya, Mah. Ia minta kamu naik. Nanti aja, Mah. Rena masih mau nonton. Aku memberikan alasan yang mungkin tidak masuk akal, karena aku juga dapat menyaksikan acara televisi di kamar Mas Arfan. Sayang, ternyata kamu di sini. What? Ternyata Mas Arfan belum tidur. Harapanku tidak sesuai dengan kenyataan. Ia pun langsung duduk di depanku. Iya, Mas. Aku masih pengen nonton. Di kamar kan bisa nonton, sayang. Aku pengennya di sini. Ya udah, kita nonton di sini aja, kata Mas Arfan. Aku kesal mendengar balasannya. Bagaimana ini? Alasan apa lagi yang akan aku berikan supaya Mas Arfan segera memasuki kamar lalu tidur? Aku tidak ingin membayangkan jika ia menagih apa yang kuucapkan saat di rumah kakek dan neneknya. Kalau aku bisa meminta, aku ingin menghilang saat ini juga agar tidak tidur sekamar dengannya. Mama ke kamar dulu ya. Mama mertua kembali membuka suara, lalu beranjak meninggalkan ruang TV. Sementara Mas Arfan langsung duduk di sampingku, lalu berbisik. Ingat janji kamu, sayang. Janji apa? Aku pura-pura tidak mengerti dengan ucapannya. Tepatnya, ucapan kamu saat di rumah kakek dan nenek.
Maaf Mas, aku tiba-tiba ngantuk banget. Aku segera meninggalkan Mas Arfan, kemudian berjalan menuju lantai 2. Tanpa berpikir panjang, aku langsung merebahkan diri ke tempat tidur, lalu menutupi tubuh dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan selimut. Apapun yang Mas Arfan katakan malam ini, aku tidak akan memberikan respon. Anggap saja aku tidak mendengar apa-apa nanti setelah ia tiba di kamar ini. Setelah libur selama seminggu, hari ini aku dan Mas Arfan kembali melakukan aktivitas seperti sebelum berstatus suami istri. Ia mengantarkan aku ke kampus. Setelah itu meluncur ke kantor. Aku langsung memasuki kampus dan berniat mencari Bu Riani sebagai dosen pembimbing. Devi menyambutku di depan kelas. Ia tersenyum lalu memelukku. Kemudian langsung mengajakku masuk kelas. Kenapa ia memainkan alisnya sambil senyum-senyum? Aku tidak mengerti kenapa ia bersikap seperti itu. Aku segera meraih ponsel dari dalam tas. Ternyata ada pesan masuk dari Mas Arfan. Ia selalu saja membuatku terpesona dengan rasa peduli dan perhatiannya. Namun, aku tetap belum yakin apakah mencintainya atau tidak. Semangat belajar sayang. Jangan mau dilirik-lirik cowok lain. Ingat, kamu punya aku sekarang dan selamanya. Dasar Mas Arfan, apa hubungannya belajar dengan lirikan? Tanpa ia ingatkan, aku pasti sadar sebagai wanita yang sudah bersuami. Aku tidak akan membiarkan laki-laki lain bersikap tidak pantas terhadapku. Walaupun belum ada cinta di hatiku, tetapi aku tetap menghargai arti sebuah ikatan suci. Tanpa kamu ingatin, aku tahu statusku, Mas. Aku membalas pesannya. Terima kasih sayang. Aku sangat mencintaimu. Aku hanya tersenyum membaca balasan pesannya. Cie, senyum-senyum sendiri. Devi mengagetkanku. Pasti lagi baca chat suami tercinta. Untuk sekarang belum jadi suami tercinta, Dev. Tapi nggak tahu kalau nanti. Aku mengatakan apa yang kurasakan kepada sahabatku tersebut. Jadi, kamu belum cinta sama suamimu? Jadi, kalian belum itu? Devi tampak menunjukkan wajah serius. Ia menggerak-gerakkan jari telunjuk dan tengah naik turun secara bersamaan. Aku belum siap untuk hal itu. Aku berani cerita kepada Devi karena ia sahabat yang selalu mengerti aku. Kenapa, Ren? Suami sebaik dan setampan itu masih harus menunggu cinta istrinya. Kasihan, Ren. Devi menggenggam tanganku. Jangan bilang kalau kamu masih mikirin cowok lain. Ternyata Devi mampu menebak apa yang aku pikirkan. Terus terang, aku masih belum percaya sepenuhnya dengan pernikahanku, Dev. Ini terlalu tiba-tiba. Aku tetap jujur kepadanya. Mas Arfan kurang apa, Ren? Dia mapan dan pasti didambakan banyak cewek. Siapa yang gak bangga punya suami seorang direktur? Kamu itu cewek paling beruntung, Ren. Kenapa Devi berubah menjadi sosok yang sangat serius dan dewasa? Ya deh, aku juga lagi belajar mencintainya. Menurutku, kamu itu bukan gak cinta, tapi belum menyadari perasaanmu aja. Aku tidak tahu harus berkata apa saat Devi mengucapkan kata-kata itu. Aku belum dapat menyimpulkan apakah perasaanku selama ini terhadap Mas Arfan dapat diartikan cinta atau tidak. Namun, aku merasakan kenyamanan saat bersamanya akhir-akhir ini. Jika memang benar aku telah memiliki cinta untuknya, kenapa aku belum bersedia menyerahkan diri kepadanya? Aku masih tetap dihantui rasa bersalah hingga saat ini karena belum memberikan hak Mas Arfan. Aku tidak tahu sampai kapan akan seperti ini. Aku selalu saja memberikan alasan setiap ia memintaku melayaninya. Untung saja ia selalu berkata akan sabar menunggu. Tiba-tiba, aku dikagetkan ada panggilan masuk dari ponselku. Aku melepaskan genggaman Devi, lalu meraih benda tersebut dari dalam tas. Aku sangat terkejut
melihat nama di layar. Kenapa ia baru menghubungiku lagi sekarang? Bagaimana dengan statusku sebagai seorang istri? Siapakah seseorang yang menghubungi Rena?